Permisi, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Tan. Terdengar, Intan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Dr. Iwan Wicaksono, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fisika Dasar 2, serta rekan seperjuangan dari kelas C. Puja dan puji syukur marilah kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya berupa kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual pada pagi hari ini. Di sini saya Intan Nurhayati selaku perwakilan dari kelompok 5 akan memandu jalannya diskusi dengan topik pembahasan elektromagnetik yang akan disampaikan oleh kelompok 5 dengan anggota. Saya di next. Yang pertama ada Faris Dwi Yulianto NIM 89, yang kedua ada Rina Dwi Utami NIM 094 akan menjelaskan definisi serta persamaan dari gelombang elektromagnetik. Yang ketiga ada Faiza Bila Sofa Hidayat NIM 112 akan menjelaskan tentang jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang keempat ada saya sendiri, Intan Nurhayati, NIM 114 selaku moderator. Yang kelima ada Fendwina Sapiri Rizky, NIM 116, akan menjelaskan tentang jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang keenam ada Helmi Susanti Dwi Fatmawati, NIM 118, akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik dari gelombang elektromagnetik. Yang ketujuh ada Alfira Dwi Aulia, NIM 121 akan menjelaskan tentang karakteristik dari gelombang elektromagnetik. Yang kedelapan, Julia Esa Ayu Firdausi, NIM 123, akan menjelaskan tentang contoh dan latihan soal. Begitu pula dengan Maya Susanti, NIM 124, juga akan menjelaskan tentang contoh dan latihan soal dari gelombang elektromagnetik. Kepada pemateri yang pertama, yaitu Rina Dwi Utami, saya persilahkan. Baik, materi pertama tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ditemukan oleh James Clerk
Maxwell pada tahun 1831 hingga 1879. Menurut Maxwell, ketika ada perubahan pada medan magnet, maka akan terjadi perubahan pada medan magnetik. Adanya perubahan pada medan magnetik ini menyebabkan kembali perubahan medan listrik dan seterusnya. Gelombang elektromagnetik didefinisikan sebagai gelombang yang bisa merambat meskipun tidak ada medium. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Halaman selanjutnya. Persamaan gelombang elektromagnetik. Maxwell menyatakan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik memenuhi persamaan C sama dengan 1. Dengan C adalah laju perambatan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa. Mu0 adalah permeabilitas ruang hampa. E0 sama dengan permitivitas ruang hampa. Dengan persamaan kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik untuk berbagai medium adalah C sama dengan 1 per mu E. Dengan C sama dengan laju perambatan dalam medium, E sama dengan permitivitas medium, dan mu sama dengan permeabilitas medium. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk jenis-jenis gelombang elektromagnetik akan dijelaskan oleh Faizabila. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah jenis gelombang elektromagnetik terdiri dari 7, yaitu sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, gelombang mikro, cahaya tampak, sinar inframerah, dan gelombang radio. Next. Yang pertama adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan salah satu spektrum elektromagnetik yang memiliki energi paling tinggi dengan frekuensi 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz. Sinar gamma merupakan sinar yang dihasilkan dari aktivitas radioaktif atau dari proses nuklir dan subatomik lainnya. Sinar ini dapat menembus logam beberapa sentimeter dikarenakan energi yang sangat tinggi. Sinar gamma digunakan pada bidang medis atau kesehatan. Digunakan untuk pengobatan atau penyembuhan penyakit, pensterilan alat-alat medis, dan juga digunakan untuk melihat keseluruhan pada logam karena daya tembus dari energinya yang sangat besar. Kemudian yang selanjutnya adalah sinar X. Sinar X atau sinar Ronsen merupakan sinar yang dihasilkan karena adanya tumbukan antara elektron. Sinar ini juga dikenal sebagai sinar Ronsen yang diambil dari nama penemunya, yaitu William C. Ronsen. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dengan frekuensi yang tinggi, yaitu sekitar 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Sinar X juga memiliki energi terbesar kedua setelah sinar gamma, yaitu membuatnya dapat menembus logam dan tulang manusia. Sinar ini banyak digunakan pada bidang medis atau kedokteran, yaitu digunakan untuk melihat struktur tulang yang ada pada tubuh manusia yang hasilnya berupa bentuk file foto. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya masih dengan jenis-jenis gelombang elektromagnetik akan dijelaskan oleh Vendwina. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih Intan. Yang ketiga, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau yang biasa kita kenal dengan sinar UV merupakan sinar yang dihasilkan oleh radiasi dari sinar matahari. Sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi antara 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Sinar UV memiliki panjang gelombang antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. 4. Cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang 400 nanometer sampai 800 nanometer dengan frekuensi sekitar 10⁻15 Hz.
Jika dibandingkan dengan spektrum yang sebelumnya yang tidak dapat dilihat wujud gelombangnya, pada cahaya tampak wujud pada gelombang dapat dilihat. Cahaya tampak memiliki bentuk warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pada cahaya tampak, warna yang memiliki panjang gelombang terpendek adalah warna ungu, yang memiliki frekuensi serta energi yang besar dibandingkan warna lainnya. Sedangkan warna yang memiliki panjang gelombang yang paling panjang adalah warna merah. Pengaplikasian cahaya tampak dapat ditemui pada laser dalam serat optik yang digunakan pada bidang kedokteran dan telekomunikasi, yaitu Visible Light Communication atau VLC. Next. Yang kelima, sinar inframerah atau IR. Sinar inframerah merupakan sinar tampak yang berada pada spektrum warna merah yang mendekati spektrum sinar tampak. Sinar infrared dapat didefinisikan pula dengan hasil transisi vibrasi atau rotasi pada molekul. Dapat dikatakan bahwa sekitar 80% cahaya matahari merupakan sinar inframerah karena lebar jangkauan sinarnya 4-1000 mikron. Sinar inframerah termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi di bawah 4,3 kali 1014 Hz sampai sekitar 3 GHz. Sinar inframerah tidak akan tampak dilihat oleh mata telanjang, namun dapat dideteksi menggunakan plat film tertentu yang peka terhadap gelombang inframerah. Yang keenam, gelombang mikro atau gelombang radar. Gelombang mikro atau microwave adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 109 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh suatu benda, maka molekul serta atom pada benda tersebut akan bergetar, sehingga muncul efek pemanasan. Jika gelombang mikro diserap oleh suatu benda, maka molekul dan atom pada benda akan bergetar sehingga memunculkan efek pemanasan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk jenis yang terakhir serta karakteristik dari gelombang elektromagnetik akan dijelaskan oleh Helmi. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang gelombang radio. Gelombang radio dipancarkan dari sebuah antena pemancar serta diterima oleh antena penerima. Luas daerah yang mampu dicakup serta panjang gelombang yang dihasilkan dapat ditentukan dengan tinggi rendahnya antena. Gelombang radio terbentuk ketika suatu bunyi berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa, sehingga mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Secara tidak langsung, gelombang ini dapat didengar, namun energi gelombangnya harus diubah menjadi energi bunyi oleh pesawat radio sebagai penerima. Gelombang radio akan merambat dengan kecepatan 300 juta meter per detik atau sama dengan 106.000 mil tiap detiknya. Dalam gelombang radio terdapat pembagian spektrum dari frekuensi radio yang mulai dengan ukuran 0,01 megacycle yang termasuk dalam kategori low frekuensi hingga ukuran 300.000 megacycle yang termasuk super high frekuensi. Next. Yang selanjutnya itu karakteristik gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi didefinisikan sebagai jumlah dari oscilasi satu gelombang elektromagnetik penuh setiap waktu 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz, di mana jumlah dari gelombang per detik berbanding terbalik dengan frekuensi. Sedangkan periode adalah waktu antara satu gelombang elektromagnetik dan gelombang elektromagnet selanjutnya. Contohnya yaitu apabila dalam frekuensi adalah 1 Hz, maka periodenya adalah 1 detik. Dan apabila frekuensinya adalah 1 kHz atau 1000 gelombang datang dalam 1 detik, maka periodenya adalah 1 milidetik atau ms. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Karakteristik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvira. Kepada Alvira saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak medan dari gelombang elektromagnetik yang berulang dengan sendirinya. Frekuensi dan panjang gelombang dirumuskan yaitu frekuensi dikali panjang gelombang sama dengan kecepatan. Di atas pita gelombang mikro yakni 1014 Hz, panjang gelombang yang dihasilkan adalah 1 mikro. Apabila panjang gelombang yang dihasilkan dari gelombang elektromagnetik adalah 0,5 mikron, gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata adalah cahaya. Yang ketiga, kerapatan tenaga.
Kerapatan tenaga adalah tenaga yang dimiliki gelombang elektromagnet dan juga sama dengan medan listrik yang digandakan oleh medan magnet. Satuan dari kerapatan tenaga adalah V per M kali A per M sama dengan VA per M kuadrat sama dengan W per M kuadrat. Kerapatan tenaga bisa dilihat dari pertimbangan medan magnet yang mengembang menjangkau permukaan bumi. Sementara itu, kerapatan tenaga dari sinyal gelombang didefinisikan sebagai tenaga dalam meter kuadrat di permukaan bumi. Selanjutnya ada fase. Fase adalah perbedaan waktu antara dua sinyal listrik dalam frekuensi yang sama. Gelombang elektromagnetik tunggal dicirikan oleh frekuensi, panjang gelombang, impedansi, dan kerapatan tenaga. Fase dari satu gelombang relatif terhadap gelombang lainnya. Biasanya, fase dijelaskan dalam tingkatan dengan 360 derajat yang sama dalam perbedaan waktu satu periode. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Untuk contoh soal dan pembahasan, di sini akan dijelaskan oleh Julia Esa. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, tentukan besarnya energi yang terkandung dalam suatu sinar dengan panjang gelombang 132 nanometer. Pembahasan, diketahui lambda sama dengan 132 nanometer. C sama dengan 3 kali 108 meter per sekon. H sama dengan 6,6 kali 1034. Ditanya E. Pembahasan menggunakan persamaan Planck sebagai berikut. E sama dengan H, C per lambda, sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34. 3 kali 10 pangkat min 8 per 132 kali 10 pangkat min 9. Sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 18 Joule. Jadi energi yang terkandung dalam sinar tersebut adalah 1,5 kali 10 pangkat min 18 Joule. Next. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelanjutan 2,8 kali 108 meter per sekon. Jika permisivitas medium 12,76 kali 10 pangkat min 7, tentukan permeabilitas medium tersebut. Diketahui C sama dengan 2,8 dikali 108 meter per sekon. E sama dengan 12,76 kali 10 pangkat min 7. Dengan menggunakan persamaan Maxwell diperoleh C sama dengan 1 per mu 0 E. Mu 0 sama dengan 1 per C kuadrat E sama dengan 1 per 2,8 kali 10 pangkat 8 kuadrat dikali 12,76 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 2,7 kali 10 pangkat min 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk contoh dan latihan soal berikutnya akan dijelaskan oleh Maya Susanti. Kepada pemateri, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai latihan soalnya, yaitu latihan soal yang pertama, sebuah gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat
5 meter per sekon. Jika panjang gelombang elektromagnetiknya adalah 60 meter, maka tentukan frekuensi gelombang tersebut. Dari soal tersebut diketahui bahwa kecepatannya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan lambdanya 60 meter. Untuk latihan soal yang kedua yaitu sebuah pemancar radio bekerja pada daerah frekuensi 150 MHz. Berapa panjang gelombang siaran yang diterima pesawat radio? Dari soalnya kita dapat mengetahui bahwa frekuensinya yaitu 150 MHz yang setara dengan 1,5 dikali 10 pangkat 8 Hz dan kecepatannya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8. Lalu next. Latihan soal yang ketiga yaitu gelombang elektromagnetik memiliki amplitudo medan listrik E sama dengan 600 volt per meter. Berapa amplitudo medan magnet gelombang elektromagnetik tersebut? Dari soalnya kita ketahui bahwa E-nya yaitu 600 volt per meter dan kecepatannya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih kepada semua pemateri. Dan itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 5. Di sini kami memberikan kesempatan untuk para audien yang ingin bertanya. Silakan tulis pertanyaan atau bisa menyampaikan secara langsung. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin pemateri bisa langsung menjawab. Baik, moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Nur Azizah. Ya, silakan. Pertanyaannya yaitu gelombang mikro selain untuk memanaskan benda juga dapat digunakan sebagai radar. Bagaimana cara kerja gelombang ini? Nah, radar ini merupakan objek sistem deteksi yang menggunakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang radio atau gelombang mikro, untuk mengidentifikasi jangkauan, ketinggian, arah, dan kecepatan tetap baik bergerak dan objek seperti pesawat terbang. Nah, cara kerja dari gelombang mikro ini dengan cara memancarkan radiasinya. Stasiun gelombang mikro bekerja dengan bantuan dari antena, perangkat penerima, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk transmisi data komunikasi dengan gelombang mikro. Sinyal dari gelombang mikro ini dapat melakukan transmisi data dengan kecepatan mencapai 45 Mbps. Namun, karena sinyal gelombang mikro ini bergerak dalam satu arah, maka baik pemancarnya maupun penerimanya harus berada dalam satu garis pandang. Apakah jawabannya dapat diterima? Untuk estimasi waktu, kepada pemateri yang ingin menjawab pertanyaan, saya persilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Fadiatul Bariro. Ya, silahkan.
Pertanyaannya yaitu, 1. Dalam gelombang radio terdapat frekuensi. Pada frekuensi berapakah gelombang audio dapat merambat? 2. Pada radio ada tulisan FM dan AM. Apa perbedaan dari FM dan AM tersebut? Yang pertama, gelombang radio dapat merambat pada frekuensi 10 kHz sampai dengan 100 GHz. Yang kedua, perbedaan dari AM dan FM. AM itu adalah amplitude modulation, adalah proses penumpangan sinyal pembawa oleh sinyal informasi yang menyebabkan perubahan amplitude. Untuk FM sendiri, frekuensi modulation adalah proses penumpangan sinyal pembawa oleh sinyal informasi yang menyebabkan perubahan frekuensi. Perbedaannya sendiri yaitu gelombang radio FM, modulasinya menghasilkan perubahan frekuensi. Amplitudenya konstan, frekuensi bervariasi. Gelombang FM tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer, sehingga jangkauan sinyal tidak terlalu luas. Gelombang FM lebih tahan gangguan karena jangkauan sinyalnya tidak luas. Gelombang FM, bandwidth-nya lebih lebar sehingga kualitas suara baik. Untuk gelombang radio AM, modulasinya menghasilkan perubahan amplitudo. Amplitudenya bervariasi, sedangkan frekuensinya konstan. Gelombang AM dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga jangkauannya sinyalnya luas. Tapi gelombang AM rentan terhadap gangguan, bandwidth sempit sehingga kualitas suara kurang baik. Sekian dari saya. Bagaimana Fadiatul Bariroh? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Widya, moderator. Ya, silakan. Pertanyaannya, apakah gelombang elektromagnetik ini dapat menimbulkan kerugian bagi manusia? Jawabannya adalah bisa merugikan manusia, yaitu bisa menimbulkan efek stres pada kimia saraf otak yang diakibatkan oleh pulsa microwaves. Terus ada yang menyebabkan kulit manusia tersengat, merubah molekul DNA, dan memicu kanker kulit jika terjadi lubang ozon yang mengakibatkan radiasi UVB dapat menembus permukaan bumi. Terus menyebabkan sakit kepala, kelelahan, hilang memori, dan memicu kanker otak yang diakibatkan oleh radiasi HP yang berlebihan. Terus pemaparan berlebihan terhadap sinar UV dapat mengakibatkan sebagian besar garis-garis wajah menjadi berkerut dan keriput. Lalu ada sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Dan yang terakhir menyebabkan kerusakan pada sel atau jaringan hidup manusia akibat terpapar sinar X secara berlebihan. Bagaimana Widya, apakah jawaban saya bisa diterima? Jawabannya bisa diterima. Terima kasih, Alvira. Ya. Ya, karena semua pertanyaan sudah terjawab, dari kelompok 5, mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dalam pemaparan materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.